Penerapan matematika dalam bidang biologi, evolusi, dan peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Maurininski dengan NIM F1C4240114 dari Biologi L002. Evolusi adalah proses perubahan bertahap dalam spesies sepanjang waktu yang terjadi melalui mekanisme seperti variasi genetik, perbedaan sifat pada individu dalam suatu populasi akibat pengobatan, dan rekombinasi gen. Seleksi alam, proses di mana individu dengan sifat yang lebih adaptif memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Reproduksi, penyebaran gen dari individu yang berhasil direproduksi ke generasi berikutnya. Waktu, evolusi berlangsung dalam rentang waktu yang sangat panjang, seringkali ribuan hingga jutaan tahun. Evolusi dan matematika. Matematika berperan penting dalam memahami evolusi melalui model populasi, menggambarkan perubahan frekuensi gen menggunakan model seperti Hardy-Weinberg, teori permainan, menganalisis interaksi antara individu dalam konteks kompetisi dan kerjasama, analisis statistik, menggunakan statistik untuk menganalisis data genetik dan efek seleksi alam, simulasi komputer, memodelkan proses evolusi untuk menguji hipotesis di berbagai kondisi. Teori evolusi. Darwin mengemukakan dua teori pokok tentang evolusi, yaitu yang pertama, spesies yang hidup saat ini berasal dari spesies yang hidup di masa lalu. Yang kedua, evolusi berjalan melalui seleksi alam. Yang kedua yaitu teori evolusi Lamarck. Dasar pemikirannya bahwa perubahan besar pada lingkungan mengakibatkan timbulnya kebutuhan pada spesies yang hidup dalam lingkungan tersebut untuk berubah, melahirkan kebiasaan baru. Perbedaan teori evolusi menurut Darwin dan Lamarck. Menurut Darwin, panjang leher jerapah bervariasi, ada yang pendek dan ada yang panjang. Yang berleher pendek mati atau tidak sampai memperoleh makanan dari pohon yang berbatang tinggi. Hanya jerapah yang berleher panjang saja yang menghasilkan keturunan baru. Hanya jerapah yang berleher panjang yang hidup. Selanjutnya yaitu menurut Lamarck, nenek moyang jerapah mungkin berleher pendek. Jerapah-jerapah ini selalu berusaha mencapai daun-daun yang tinggi sehingga lehernya sering kali tertarik, akibatnya memanjang. Akhirnya, keturunan berikutnya berleher panjang. Berikut ini merupakan contoh gambar perbedaan evolusi Lamarck dan Darwin. Teori lainnya yaitu August Weismann yang menyatakan bahwa evolusi terjadi karena adanya seleksi alam terhadap faktor genetika suatu organisme. Variasi yang diwariskan induk kepada keturunannya diatur oleh faktor genetik, bukan faktor lingkungan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa adanya mutasi gen berpengaruh terhadap proses evolusi. Mutasi gen atau mutasi kromosom dapat menyebabkan perubahan sifat baik pada tingkat sel maupun organisme. Perubahan tersebut menyebabkan munculnya variasi-variasi sifat yang menimbulkan keanekaragaman suatu organisme. Jika mutasi ini terjadi secara terus-menerus, maka keanekaragaman organisme akan terus meningkat, sehingga akan memicu terbentuknya spesies baru dengan sifat yang jauh berbeda dengan organisme asal mulanya, atau hal ini disebut dengan variasi genetik. Pada suatu individu spesies, banyak gen yang bermutasi dari seluruh gamet, yaitu 1 berbanding 100.000, dengan peluang mutasi gen yang menguntungkan 1:1000. Artinya, dari 1000 kejadian mutasi gen yang ada, hanya ada 1 yang bersifat menguntungkan bagi individu atau populasi suatu spesies. Peluang dari mutasi gen yang bersifat menguntungkan ini ada kaitannya dengan materi matematika yang menjadi mata pelajaran kolaborasi dengan biologi mengenai peluang dan juga evolusi. Kita bisa menghitung peluang dari mutasi gen yang bersifat menguntungkan dengan membandingkan antara peluang dari mutasi gen yang menguntungkan dengan jumlah seluruh mutasi gen yang terjadi. Bagaimana kita bisa mengetahui mekanisme dari proses evolusi yang terjadi dalam sebuah populasi? Kita dapat mengetahuinya dengan salah satu hukum, yaitu Hardy-Weinberg, yang menyatakan bahwa frekuensi alel dan gen dalam suatu populasi akan konstan dari generasi ke generasi. Harus ditekankan bahwa hukum Hardy-Weinberg memiliki syarat, yaitu yang pertama populasi besar, yang kedua tidak ada seleksi, yang ketiga tidak ada mutasi, yang keempat kawin terjadi secara acak, dan yang kelima tidak ada migrasi. Dengan rumus kesetimbangan yang telah ditetapkan pada P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1 dan P ditambah Q sama dengan 1. P merupakan frekuensi alel dominan dalam populasi. Q yaitu frekuensi alel resesif dalam populasi.
P kuadrat yaitu persentase individu dominan homozigot, Q kuadrat yaitu persentase individu resesif homozigot. 2PQ adalah persentase individu heterozigot. Diketahui bahwa perempuan normal atau XX dinotasikan sebagai P kuadrat, perempuan buta warna heterozigot atau XCBX dinotasikan sebagai 2PQ, perempuan buta warna atau XCBXCB dinotasikan sebagai Q kuadrat, laki-laki normal atau XY dinotasikan sebagai P, dan laki-laki buta warna XCBY dinotasikan sebagai Q. Dari soal diketahui bahwa wanita buta warna atau Q kuadrat yaitu 9 orang dari 100 orang. Maka Q kuadrat sama dengan 9 per 100 sama dengan 0,09. Q sama dengan angka 0,09 sama dengan 0,3. Untuk mencari P yaitu P sama dengan 1 dikurang Q. P sama dengan 1 dikurang 0,3. P sama dengan 0,7. Selanjutnya yaitu untuk mencari wanita karir atau 2PQ. 2PQ sama dengan 2 dikali 0,3 dikali 0,7. 2PQ sama dengan 0,42. 2PQ sama dengan 42%. Sedangkan untuk wanita normal yaitu P kuadrat sama dengan 0,7 maka 2. P kuadrat sama dengan 0,49. P kuadrat sama dengan 49%. Maka peluang wanita buta warna ada 9 dari 100 orang, peluang wanita normal ada 49 dari 100 orang, dan peluang wanita karir itu ada 42 dari 100 orang. Sehingga rasio wanita normal banding wanita karir banding wanita buta warna yaitu 49 banding 42 banding 9. Sedangkan pada laki-laki, peluang laki-laki normal ada 70 dari 100 orang, laki-laki buta warna ada 30 dari 100 orang. Sehingga rasio laki-laki buta warna banding laki-laki normal yaitu 3 banding 7. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.